Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung saya dan channel ini untuk terus berkembang, terus mengupload video buat kalian semua. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan tertarik dengan konten-konten yang ada di channel ini, ayo teman-teman jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih keadaan warga ex tim-tim yang sudah 20 tahun menetap di Indonesia, lebih tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Apa aja sih yang sudah didapatkan dari pemerintah Indonesia dan bagaimana perlakuan pemerintah Indonesia terhadap warga ex tim-tim yang berada di Nusa Tenggara Timur. Menurut catatan UNHCR, ada 250.000 warga ex tim-tim yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Masyarakat ex tim-tim yang hidup di Nusa Tenggara Timur ini sebagian besar ini mereka tinggal di tanah orang, mereka tidak punya lahan tanah sendiri. Ada juga beberapa warga ex tim-tim ini sudah membeli tanah sendiri sehingga mereka bisa membangun rumah. Ada juga yang membeli tanah dalam jumlah yang lumayan besar sehingga mereka bisa berkebun di situ. Masyarakat ex tim-tim ini juga sudah menjadi warga Nusa Tenggara Timur secara sah. Warga ex tim-tim ini juga mendapatkan perlakuan sebagai warga negara Indonesia. Di sini kita mau berbicara tentang bagaimana sih warga ex tim-tim ini bertahan hidup. Kehidupan sehari-harinya itu mereka cari kerjaan itu seperti ini, karena saya juga pernah mengalami situasi ini. Nah, ketika ada orang atau petani yang punya sawah yang besar, itu cara mereka untuk bertahan hidup itu mereka akan berjalan itu berkilo-kilo, bahkan ada yang sampai 10 kilo untuk mencari pekerjaan biar mereka bisa bertahan hidup. Seperti pergi meminta pekerjaan buat petani lain yang memang punya sawahnya besar, sehingga mereka memotong padi. Pada musim padi mereka akan pergi beramai-ramai, berkelompok pergi untuk mencari orang yang punya sawah, yang sudah punya padinya siap untuk dipanen. Mereka akan minta pekerjaan, kemudian akan dibayar. Kadang itu dikasih itu 2-3 hektar itu dengan 1 juta 2 juta. Pekerjaan lain yang mereka jalankan adalah buat laki-laki yang biasanya itu mereka akan bekerja mencari proyek. Misalnya ada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, saluran, dan seperti cek dam atau bendungan. Mereka akan beramai-ramai mencari pekerjaan seperti itu. Saya tahu pekerjaan ini juga terjadi di beberapa provinsi, tidak jauh beda. Perputaran ekonomi masyarakat di sini ini sangat susah sekali karena disebabkan lapangan pekerjaannya sangat minim. Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga sebagian besar masyarakat di sini ini sangat susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, itu juga disebabkan karena yang saya lihat di sini adalah pendidikan di sini ini masih tergolong minim sekali. Kurangnya seperti bahan-bahan atau materi yang bisa anak-anak di sini ini belajar lebih maksimal. Misalnya saja untuk mendapatkan pelajaran komputer itu sangat minim sekali. Bahkan saya juga melihat di sini ini tidak banyak yang tahu tentang mengoperasikan komputer, bahkan ilmu tentang komputer itu sangat minim sekali. Dan saya sempat kayak mau mengadakan kelas kecil dan buat mereka, tapi karena dasar
pendidikan tentang atau pemahaman tentang komputer itu hampir mau dibilang itu tidak ada sama sekali. Kenapa saya harus buka-bukaan dengan teman-teman semua? Ini yang terjadi kalau di kota besar, anak-anak yang lulus SMA, anak-anak yang lulus SMK itu masih bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di hotel atau di tempat-tempat pekerjaan yang memang bisa menolong mereka. Nah, berbeda jauh sekali dengan anak-anak yang ada di tempat sini. Ketika mereka lulus sekolah, ini yang terjadi. Banyak dari mereka yang menganggur. Nah, ini yang keadaan warga ex tim-tim yang ada di NTT, dan itu tidak jauh beda dengan masyarakat di NTT pada umumnya. Nah, ini yang terjadi. Hanya sebagian kecil saja yang memang benar-benar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Terus apa saja sih yang masyarakat ex tim-tim atau warga ex tim-tim ini sudah dapatkan dari pemerintah Indonesia? Yang pertama yang saya harus bilang adalah pada tahun 1999 ketika pertama kali menginjakkan kaki di NTT ini, masyarakat ex tim-tim ini mendapatkan banyak sekali bantuan berupa makanan, pakaian, dan bahkan mereka juga mendapatkan bantuan berupa uang. Nah, itu sangat banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan, entah itu dari pemerintah Indonesia sendiri, dari perorangan, bahkan dari luar negeri juga. Pada tahun-tahun itu masyarakat ex tim-tim ini mendapatkan banyak bantuan. Ada juga bantuan-bantuan lain seperti kartu KIS, kartu Indonesia Sehat atau BPJS, dan beberapa lagi bantuan lain yang pemerintah sudah berikan buat warga ex tim-tim ini. Saya tahu bahwa pemerintah tidak pernah menutup mata untuk warga ex tim-tim. Pasti pemerintah juga punya rencana pengen warganya mereka itu punya kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, secara pendidikan, secara tempat tinggal. Pemerintah pasti sudah mempunyai agendanya tersendiri dan itu sudah diatur semua. Nah, kapan mau terjadinya kita tidak tahu. Itu semua kita hanya bisa bersabar untuk menunggu, karena berbicara mengurus Indonesia ini bukanlah hal gampang. Berbicara mengurus Indonesia ini bukanlah 1-2 orang. Ini ada lebih dari 250 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, dan dibatasi dengan jarak per laut dan harus ditempuh dengan udara. Nah, pemerintah harus memperhatikannya juga. Ada banyak sekali kebutuhan yang pemerintah harus perhatikan. Nah, jadi fokus pemerintah itu tidak hanya kepada satu kelompok saja, tapi banyak. Untuk masyarakat ex tim-tim sendiri, saya yakin dan percaya pasti pemerintah sudah punya rencana yang baik buat masyarakat yang ada di sini. Tidak mungkin pemerintah menutup mata untuk warga ex tim-tim yang ada di Nusa Tenggara Timur dan di provinsi lain. Saya yakin itu saja. Saya yakin bahwa pemerintah itu tidak pernah menutup mata untuk warganya. Kesulitan yang dialami warga ex tim-tim ini memang banyak sekali. Memang kita tidak bisa pungkiri, seperti tempat tinggal itu mau dibilang itu sangat-sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatin. Tempat tinggal warga ex tim-tim itu kadang kalau teman-teman lihat itu kayak, ya bersyukurlah dengan keadaan teman-teman yang sekarang, karena ada orang yang masih bertahan hidup dengan keadaan seperti ini. Mereka masih tetap setia, walaupun dalam keadaan terbatas pun mereka masih tetap setia untuk mencintai Indonesia. Nah, bersyukurlah kalau teman-teman punya lebih, bersyukurlah
Oke, itu saja dari saya dari episode kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video ini? Silahkan tulis di komentar di bawah. Dan teman-teman yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe dan share video ini ke semua sosial media kalian. Ajak teman-teman untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless.